Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dari kelas 11 Keperawatan 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode prototyping dalam pengembangan sistem informasi. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang bisa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Prototyping juga disebut dengan aplikasi cepat, Rapid Application Design, yang disingkat jadi RAD karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan prototyping. Kelebihannya yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, menerapkan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangannya yang pertama, pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sederhana. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Bentuk prototipe. Berdasarkan karakteristiknya, prototipe sebuah sistem dapat berupa low fidelity dan high fidelity. Yang pertama, karakteristik low fidelity adalah mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas, lebih menggambarkan konsep perancangan dan layout dibandingkan dengan model interaksi, tidak memperlihatkan secara rinci operasional sistem, mendemonstrasikan secara umum feel dan look antar muka pengguna dan hanya menggambarkan konsep pendekatan secara umum. Yang kedua ada high fidelity. Prototipe lebih rinci menggambarkan sistem. Prototipe ini mempunyai interaksi sepenuh dengan pengguna karena menggunakan dapat memasukkan data dan berinteraksi dengan sistem, mewakili fungsi-fungsi inti sehingga mensimulasikan sebagai besar fungsi dari sistem akhir dan mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk sebenarnya. Berikutnya, proses pembuatan prototipe. Proses pembuatan prototipe merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Prototipe dievaluasi beberapa kali sebelum pemakaian akhir menyatakan prototipe tersebut diterima. Selanjutnya ada proses pembuatan prototipe. Yang pertama, analisis kebutuhan manusia. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, pengujian sistem. Dan yang keempat, implementasi. Analisis kebutuhan sistem. Pembangunan sistem informasi memerlukan penyelidikan dan analisis mengenai alasan timbulnya ide atau gagasan membangun dan mengembangkan sistem informasi. Analisis juga mendokumentasikan aktivitas sistem informasi meliputi input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Analisis kebutuhan sistem harus mendefinisikan kebutuhan sistem yang spesifik. Yang pertama, masukan yang diperlukan sistem. Yang kedua, keluaran yang dihasilkan. Yang ketiga, operasi-operasi yang dilakukan. Yang keempat, sumber data yang ditangani. Yang kelima, pengendalian. Tahap analisis kebutuhan sistem memerlukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan sistem dengan mendefinisikan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh sistem tersebut. Kemudian menentukan kriteria yang harus dipenuhi sistem. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah pencapaian tujuan, kecepatan, biaya, kualitas informasi yang dihasilkan, efisiensi dan produktivitas, ketelitian dan validasi, dan keandalan atau rehabilitasi. Yang kedua, desain sistem. Analisis sistem analisis mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Desain sistem menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi fungsional. Desain sistem dapat dipandang sebagai desain interface, data, dan proses dengan tujuan menghasilkan spesifikasi yang sesuai dengan produk dan metode interface pemakai. Struktur
database, serta pemrosesan dan prosedur pengendalian. Produk yang baik sebaiknya mencakup 7 bagian berikut. Yang pertama, ada fitur menu yang cepat dan mudah. Yang kedua, tampilan input dan output. Yang ketiga, laporan yang mudah dicetak. Yang keempat, data dictionary yang menyimpan informasi pada setiap field, termasuk panjang field. Pengeditan dalam setiap laporan dan format file yang digunakan. Yang kelima, database dengan format dan kunci record dan optimal. Yang keenam, menampilkan query online secara tepat ke data yang tersimpan pada database. Yang ketujuh, struktur yang sederhana dengan bahasa pemrograman yang mengizinkan pemakaian melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis, dan lain-lain. Pengujian sistem. Paket software prototipe diuji, diimplementasikan, dievaluasi, dan dimodifikasi berulang-ulang sehingga dapat diterima pemakaiannya. Pengujian sistem bertujuan menentukan kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan. Menurut Somerville 2001, pengujian sistem terdiri dari yang pertama, pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. Yang kedua, pengujian modal yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Yang ketiga, pengujian subsistem yang terdiri dari beberapa modal yang telah diintegrasikan. Yang keempat, pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan interaksi antara subsistem dengan interface-nya, serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang kelima, pengujian penerima dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. Yang keenam, dokumentasi berupa pencatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari awal sampai akhir pembuatan pemrograman. Pengujian sistem informasi berbasis web dapat digunakan teknik dan metode pengujian perangkat lunak tradisional. Pengujian aplikasi web meliputi pengujian tautan, pengujian browser, pengujian usabilitas, pengujian memuat, tangganan, dan pengujian malar. Yang keempat, implementasi. Setelah prototipe diterima, maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama, evaluasi secara teknis, dan operasional secara interaksi pengguna sistem dan teknologi informasi. Selanjutnya, ada alat perencangan sistem. Yang pertama, diagram aliran data. Diagram aliran data atau data flow diagram disingkat jadi DFD adalah sebuah alat dokumentasi grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan sebuah proses. Diagram ini menunjukkan aliran proses seluruh sistem kepada pemakai dan dapat diatur detailnya sesuai dengan kemampuan pemahaman pemakaian. DFD terdiri dari 3 elemen, yaitu lingkungan, pemrosesan, aliran data, dan penyimpanan data. Salah satu keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan pemakaian yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dijelaskan. Yang kedua, diagram arus sistem. Diagram arus sistem atau system flow chart adalah peralatan yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara rinci, aliran sistem informasi, dan diagram arus listrik untuk menggambarkan aliran program. Yang ketiga, diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas menunjukkan antar entitas satu dengan yang lain dan bentuk hubungannya sehingga data tergabung satu kesatuan yang terintegrasi. Yang terakhir, kamus data. Kamus data adalah penjelasan tertulis lengkap dari data yang diisikan ke dalam database. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.